Ontel, geng. Nah, jadi aku pakai sepeda ontel sengaja untuk olahraga malam. Jadi aku menuju ke sana menggunakan sepeda ontel, geng. Jaraknya lumayan. Dari rumah itu sekitar mungkin ada 1 kilo mungkin. Nah, kalau dari Pantai Pagatan, wisata Pantai Pagatan itu jaraknya sekitar 2 kilo perjalanan. Ini lokasinya di Barugelang. Nah, untuk saat ini aku sudah sampai area Masjid Al-Hidayah. Sudah hampir memasuki desa Barugelang, gengs. Ini baru aja selesai teduh hujan. Aku langsung keluar. Ntar di depan itu lumayan gelap nih. Aku coba hidupin senter dulu. Buat yang baru bergabung, jangan lupa bantu like, share juga ke sahabat-sahabat yang lain, biar nanti kita bisa sama-sama penelusuran sekaligus kita berziarah malam ini ke makam Puang Haji Toa di Barugelang. Wow. Oke, gimana, gengs? Jaringan aman? Bentar. Tadinya aku mau eksplor ke rumah yang belasan tahun terbengkalai itu, tapi karena ada dari pihak keluarga yang belum dapat izinnya, jadi aku langsung ke Barugelang untuk berziarah. Nah, kan rencananya malam ini kan aku ada dua kali shoot video. Yang pertama kan ekspornya ke rumah itu, yang rumah belasan tahun terbengkalai itu. Nah, tapi karena ada dari pihak keluarga beliau yang belum kasih izin dari saudara beliau almarhum, karena kan beliau itu ada 7 saudara, yang 2 meninggal, yang tadi 2 orang sudah kasih izin, cuman kata beliau nunggu musyawarah dulu dari saudara yang lain. Kalau sudah dapat izin nanti untuk melakukan penelusuran di rumah beliau almarhum, nanti bisa ke sana lagi. Nah, untuk malam ini aku langsung ke makam keramat Puang Haji Toa di Barugelang. Nah, ternyata naik sepeda ini seru juga ya, gengs. Aku jadi berkeringat, belum apa-apa udah berkeringat nih. Alhamdulillah. Ya, jarang olahraga malam-malam kayak gini, dingin-dingin. Kita olahraga pakai sepeda ontel. Kita masuk ke dalam. Wow. Becek, gengs. Jalannya becek. Allah Rabbi. Nah, ini kita udah sampai, gengs. Assalamualaikum. Weh, Bapak. Hujan mana tadi, Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi tadi ulun bersepeda aja ke sini. Saya olahraga. Nah, jadi kawan-kawan, beliau ini generasi ke-6 dari Yai Haji Muhammad Soleh atau Puang Haji Toa lah. Dia generasi ke-6 kalau dihitung dari Puang Haji Toanya. Kalau dihitung dari anaknya baru ke-5. Untuk dari anak beliau baru yang ke-5 lah. Jadi malam kemarin itu di sini ada sempat juga yang berkunjung, yang berziarah lah. Yang berziarah lah malam tadi kah? Iya. Malam kemarin. Oh, malam kemarin. Jadi tadi sempat juga Pak ulun buka di di mana namanya, di artikel Google. Jadi sempat juga ada dapat segelintir tentang sejarahnya beliau gitu.
Jadi kan yang paling masyhur itu yang terkenal banget itu tentang karomah beliau itu yang beliau wafat cuman jasadnya nggak ada gitu lah. Nah, itu kami kurang mengerti gitu. Kalau yang itu Tidak ada akan diceritakan oleh orang tua, nggak ada. Cuma kalau karomah yang menyimpan barang di sungai itu ada. oh iyalah Jadi kalau orang anak cucunya ini menyuruh menyimpan harta, uang apa, kan dulu uang logam. iya betul di zaman itu. Zaman itu uang logam. Jadi nyimpan uang, nyimpan emas itu dibuang ke sungai. Untuk lebih aman lah zaman itu lah pala. Mungkin kada di istilahnya di rumah, kada di Zaman rumah. Belanda kan. Zaman Belanda mungkin. Zaman Belanda. Nah, jadi satu lagi ada karomah beliau itu Pak, ketika beliau berhalwat, kan dulu kan Sidin sering berhalwat nih. Kalau kita bicara tasawuf itu kan berhalwat itu kan kita mengasingkan diri dari keramaian dengan tujuan kita merenung dan tafakur sekaligus memperbanyak ibadah kan. Beliau ketika berhalwat itu ada batu yang dimasak, terus itu batu tersebut jadi jadi hidangan gitu Pak. Nah, itu salah satu karomah beliau juga. Ya kalau masalah itu kita belum pernah dengar. Pon? Kalau masalah itu kami belum pernah dengar. Belum pernah dengar lah. Kalau dari Tiannya lah. Cuma kalau menurut cerita nenek saya itu, datuk saya, Oke. datuk saya itu masih cucu beliau, namanya Isapia. Beliau itu pernah masuk dalam gua tempat penghalwatannya itu. Oh, iya. Tapi goanya itu cuma kecil seperti mulut ini. Oh, jadi goanya itu Aja. kecil ya? Ya, sepertinya itu kan model kayak kita sekarang, hanya pintu untuk pinta ke alam dimensi lain. Ini. Tapi selama kita masuk ke sana, hanya sekedar memejamkan mata ikut ke sana, masuk. Tapi ternyata di dalam itu seperti dunia ini juga sama. Nah, itulah salah satu karomah beliau. Karomahnya apa yang kita kehendaki makan tinggal buka tutup. Ada apa yang kita inginkan ada di sana. Nah, itu salah satu karomah beliau. Makanya kan Itu menurut cerita datuk saya. ini dari pedatuan lah, dari Iya. pedatuan. Namanya Isapia. Ini nah Ibu Sapiah lah. Ibu Sapia itu cucu beliau. Cucunya dari beliau, berarti generasi ketiga lah. Generasi ketiga. Jadi di generasi yang ketujuh kata beliau akan ada penggantiku kata beliau. Mungkin Ya, dari itu dari memang- segi kalau- ilmuwan. Ya kalau itu memang ada cerita demi cerita sama orang tua kami itu memang ada. Disampaikan Kata lah. beliau itu disampaikan begitu, bahwa beliau itu punya pengganti nantinya di generasi ketiga. Generasi ketujuh. Ini kan sudah memasuki generasi ketujuh. Cuman generasi ketujuh ini masih kecil-kecil. Masih umur berapa? 5 tahun mungkin Pak ya. Iya. Cuman di generasi ketujuh ini apakah ada yang dari laki-laki atau perempuan semua atau gimana? Banyak. Oh, laki-lakinya juga banyak. Dan keunikannya setiap dari generasi beliau ini rata-rata punya anak itu laki-laki semua Pak lah. Kebanyakan dari generasi keturunan beliau itu laki-laki semua. Oh, satu lagi Pak, kemarin ada bilang tuh dari peninggalan beliau itu masih ada sampai sekarang sumur. Itu letaknya di Betung, Oh, bukan di sini. bukan di sini. Sumur itu di Betung. Enggak. Itu menurut cerita beliau itu berjalan kaki menuju arah barat sana. Setelah sampai waktu sholat, beliau tidak melihat air Untuk berwudu. untuk berwudu, kan adanya cuma air asin di sana. Iya. Bikinlah dengan tangan, bikin menggali tanah dengan tangan. Oh, supaya ada air untuk berwudu. Subhanallah. Sampai sekarang airnya itu tidak pernah kering, Nah, itu salah satu keramanya. dan sumur itu masih ada sampai sekarang. Padahal itu udah ratusan tahun, Pak. lah. Jadi umur itu sudah ratusan tahun. Kalau mau lihat ke sana masih ada di Daerah Betung, Pak. lah. Daerah Betung itu masuk ke dalam atau sebelah mana, Pak? Kan jalan raya ke Banjarmasin ada masjid, jarak ke bawah sedikit. Tapi itu masih dijaga dengan aman apa siapa lah? Sudah di orang Gitu harus di dijaga. beton. Di beton lah. Ya.
Wong Haji Toa ini digelari Dai Pasalo. Oh, Dai Pasalo. Karena beliau itu digelar Dai Pasalo, sukanya di pinggir sungai. Hanya suka di pinggir sungai. Sukanya dari pinggir sungai. Di pinggir sungai. Makanya makam beliau pun di pinggir sungai sampai sekarang. Iya. Nah, untuk makam itu memang dari dulu di situ Pak. Iya, jadi mulai dari masa hidupnya memang digelari Dai Pasalo. Dai Pasalo. Karena menyimpan barang di sungai. Iya. Sukanya di pinggir sungai. Tempat halwatnya pun di pinggir sungai. Iya. Dulu ada goa dulu Pak di Ada goa di pinggir sungai situ, goa kecil. Tapi goanya itu kecil. Orangnya itu bisa masuk. Ya, seperti pintu dimensi lain aja itu. Kayak dimensi lain. Jadi goa dia untuk halwat itu kurang lebih seperti gelas ini kecilnya goanya itu. Nah, cuman bisa dipakai halwat. Goanya itu masih pernah kita lihat dulu. Oh, sempat Pak? Sempat lihat. Waktu nenek saya membawa ke sana masih kecil, ditunjukkan bahwa itu lubangnya. Tapi sekarang ini sudah masih ada. Sudah kena sungai. Oh, sudah terpapas dengan sungai. Terpapas sungai. Setelah terpapas sungai itu tanah akan keluar lagi sekarang. Kan air dulu kan di luar. Ya. Setelah lama-lama airnya terkikis sampai ke sumur gua itu kan kena, maka mundur lagi. Sebabnya di bawah sini kan beliau ini punya sahabat di bawah situ. Oh, punya sahabat lain. Ini kalau merasakan aura istilahnya, kalau masalah apakah dia mengizinkan kita untuk bertamu malam hari, bertamu seperti cerita ini atau tidak, saya tidak tahu. Seperti malam kemarin kan ada yang kerasukan. Oh, yang turun tengah malam di sini. Jadi foto kerasukan itu apa yang disampaikan Pak? Katanya banyak orang yang mengunjungi ke sini. Istilahnya jalan untuk ke sini ceritanya untuk bukan berziarah. Yang datang itu? Yang datang. Untuk banyak tujuan yang macam-macam yang lain. Iya. Sebabnya kira-kira itu malam-malam bisa ada yang model-model cari nomor kah, apakah. Kemudian menyalahgunakan Pak, menyalahgunakan tempat-tempat yang sakral, yang suci itu gitu. Makanya minta sesuatu macam. Kalau kita malam-malam seperti ini kan terserah kamu kalau saya. Tetapi apakah kamu sudah mahir urusan begini atau tidak? Iya. Tapi kalau aku ini masalah begituan tidak kenal, tidak tahu caranya. Oh iya. Cara menetralisir atau segala macam malah. Cuman biasanya sahabat kamu yang tahu boleh. Iya. Sebabnya kalau ada kerasukan saya tidak mampu untuk mengatasi itu. Insya Allah kita sama-sama berserah diri berlindung kepada Allah. Istilahnya kalau kamu berani, kamu pernah mengalami apapun yang terjadi, silakan. Insya Allah. Jadi sekitar berapa itu Pak? Ada berapa hadam yang bertunggu di sana? Kalau menurut cerita orang tua 7 orang. Nah, jadi ada 7 yang menjaga makam itu. Sahabat lah. Kalau kita zaman kita perlawanan 6 laki-laki, 1 perempuan. Oh, jadi 6 laki-laki yang jaga, 1 perempuan. Yang kami hafal itu cuma Indoranti, Laduma. Nama hadamnya? Nama hadamnya ini Lapoko, Lagarutu, Lapete. Ya, itu yang laki-laki semua Pak? Laki-laki semua. Yang paling tua itu yang perempuan Indoranti. Oh, itu yang perempuan Indoranti namanya. Orang tua dulu kan kenal sama beliau, bisa cerita sama-sama. Kalau kita sekarang nggak bisa lagi. Kalau zaman peninian kami itu, iya. Dia masih bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Oke, kawan-kawan, kita sama-sama melihat makam beliau. Cuman untuk malam ini kuncinya masih di luar aja, besok pagi aja kalau mau. Tinggi. Kuncinya nggak ada malam ini sama beliau. Kalau dari jarak Pak, berapa Pak kira-kira Pak? Jarak dari pinggir sungai. Makam beliau tuh tinggi. Kalau sekarang kira-kira
10 meter dari jembatan. Wih, parah banget Pak lah. Oh, subhanallah. Hanya musola yang Ini apa Pak? Rumah apa Pak? Penggilingan padi kah? Pabrik padi lah. punya ponakan juga. Nah jadi, wih lumayan. Ini luar biasa wangi. Atau Bapak kah yang pakai minyak wangi nih? Enggak. Subhanallah. Saya sudah 2 hari enggak Mudah-mudahan nanti Pak nanti dapat ada bantuan dari pemerintah, jalan akses menuju ke sini bisa di aspal. pintu gerbangnya. Nah ini pintu gerbangnya. Kubah makam Puang Ngaji Toa. Subhanallah. Nah ini di bawah ini sungai sudah Pak lah. Nah di bawah ini sungai sudah. Nah ini musola Pak. Sudah ketahuan kalau energinya. Subhanallah ya, berasa alhamdulillah ini ada yang nyambut, tapi beliau semua baik hati. Ya, ini makam beliau. Nah, subhanallah ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Rezeki kita bisa kita sama-sama silaturahmi belang ke makam Waliullah Puang Ngaji Toa, tepatnya di Desa Baru Gelang. Nah, ini pendopo. Nah, di sana itu musola apalah. Kalau ada penziarah yang mau datang mau sholat nanti bisa di sini. Untuk air wudhunya Pak, ini ada di sini ada WC-nya. Oh dari pakai tong Pak lah. Pakai tong. Ada tempat. Oh subhanallah. Cuman di malam ini kada dijaga di sini Pak lah. Nah ini makamnya yang di luar ini makam keluarga Pak lah. Keluarga. Makam keluarga. Nah kalau yang di dalam situ makam keluarga juga. Kalau di sana apa itu Pak? Tahfiz. Oh tahfiz. Jadi kalau sore-sore anak-anak belum ditempati, baru. Oh belum aktif. Belum aktif. Nah ini makam beliau. Kita bisa kasih sedikit Pak. Oh jadi lampunya kalau malam kada dihidupi Pak lah. Saklarnya di dalam saklarnya musola itu. Subhanallah. Ini musola itu ada berkunci. Oh berkunci. Nah ini park bandar nih dengan pinggir sungai. Assalamualaikum. Nah ini makam-makam keluarga beliau sahabat semua. Nah ini makam-makam sahabat beliau. Nah itu juga banyak. Nah kalau untuk Puang Ngaji Toanya di sini Pak lah, di dalam sini. Dekat-dekat di sini. Dalam. Presiden kalau untuk dalam ini siapa aja Pak yang ada makam Pak? Oh banyak juga Pak lah. Orang tua saya semua. Orang tua Ben dalam sini juga. Orang tua saya di luar, cuma nenek saya, datuk saya semua di dalam. Oh datuk di sinilah. Baik. Subhanallah. Nah ini kan sudah dipagar juga keliling Pak lah. Mulai tahun berapa Pak dulu Pak dipagar Pak? Baru aja, baru 2 tahun. Oh baru 2 tahun ini dapat bantu dipagar. Ya. Nah kan lumayan luas nih. Ini pohon apa Pak yang ganali Pak? Luar biasa pohonnya. Pohon binjai. Pohon binjai. Subhanallah. Nah disinilah makam Puang Ngaji Toa saudara-saudara. Nah alhamdulillah ini masih dalam keadaan terawat nih, sangat terawat. WC umumnya juga ada di sini. Nah ini pendoponya kalau mau istirahat setelah dari perjalanan jauh ziarah nanti bisa istirahat di sini pendopo beliau. Nah biasanya orang-orang yang berziarah dari Banjarmasin Banjarbaru itu dia ziarah dulu ke sini Pak lah baru ke Kubah Pagatan yang tapi Qurannya ada di sana. Oh ini ada apa itu Pak? Lapangan Akan-akan main-main di situ. Nah ini gerbangnya. Jadi baru aja biasanya kekanakan banyak di sini. Kalau malam-malam begini. Malam-malam gini. Kekanakan anak pondok atau anak-anak kami juga. Oh, keluarga-keluarga sini juga. Iya. Ini banyu pasang nggak Pak? Pasang. Jadi ini sungai sudah Pak lah. Nah, ini sungai. Nah, jadi ini saudara-saudara dekat banget sama Sungai Kusan Hilir. Iya. Nah, ini Sungai Kusan Hilir nih. Ini banyu pasang nih. Nah, nih.
dikenal di Martapura itu nama beliau ini Haji Muhammad Saleh. Nah, kalau untuk di Martapura, beliau dengan gelar Haji Muhammad Saleh. Saleh. Memang nama beliau itu Pak lah? Iya. Haji Muhammad Saleh. Gelarnya di sini Puang Haji Tua karena dia dituakan di sini dulunya. Dituakan. Ya, dituakan. Bahkan sempat ada memiliki gelar karena suka beliau di pinggir sungai. Maka dia diberi gelar Daeng Pasalo. Daeng Pasalo. Nah, itu gelar itu Daeng Pasalo. Orang Bugis kan Daeng. Enggi Daeng. Subhanallah. Masya Allah. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya. Kita kembali lagi ke rumah. Insyaallah kapan-kapan kita kena ada bisa berziarah ke sini saudara-saudara, sahabat-sahabat. Nggih, di sini Bang untuk malam ini ulun rasakan nih auranya subhanallah sangat berasa nih. Ini semua merinding. Beliau seperti menyambut. Nah, hadam beliau itu lawan ciri khas wangi-wangiannya luar biasa, wangi. Nah, jadi dari luar tadi ulun menuju ke sini Pak itu sudah disambut dengan wangi-wangian. Subhanallah. Makanya tadi ulun bilang, Julun, pian kah yang pakai minyak wangi Julun? Enggak loh. Tahu-taunya Bapak ini bajunya 2 hari sudah nggak dicuci. Hadam-hadam. Ada teguran lah. Jadi dari beliau, dari sahabat beliau itu. Nah, sahabat beliau itu ada 7 di sini. Jadi kalau kita nggak bisa sembarangan kawan-kawan di sini, nggak bisa sembarangan. Nah, saya sendiri aja di sini tadi sempat juga merasakan juga energinya luar biasa. Nah, ini beliau dari gunung tinggi katanya juga merasakan Pak auranya. Jadi kapan-kapan saya coba akan telusuri makam paman beliau di Saring Sungai Binjai. Itu nanti kita pakai petinting lewat sungai. Nah, ini sahabat semua pusaka dari generasi ke generasi Pak lah. Nah, subhanallah. Ini umurnya ya tidak tahu lah kita. Sudah ratusan tahun kawan-kawan. Nah, ini pusakanya nih. Sudah ratusan tahun ini. Ini dari Kuningan Pak lah. Iya, Kuningan. Nah, untuk ininya nih sahabat-sahabat nih kan bukan Kuningan namanya Tembaga. Sekarang Kuningan, dulu kan Tembaga namanya, bukan Kuningan. Ini kalau untuk kayu ininya ulin ini Pak udah dari dulu. Ya dari dulu. Dari awal Pak. Dari awal. Tidak pernah diganti. Ini salah satu pusaka yang masih ada beliau simpan di rumah beliau. Ini sudah turun-temurun ratusan tahun sahabat semua. Ini sudah jam berapa nih Pak? Mungkin ada jam 12 lewat sudah ini. Kosong. Nah, jam 1. Jadi ulun permisi pulang dulu Pak, karena ini sudah jam 1 malam. Dan kesempatan kita ada rezeki, ada langkah, ada umur, kita bisa silaturahmi lagi, berziarah ke makam beliau. Mungkin dari kesempatan kita akan coba siang hari Pak lah, biar lebih jelas kelihatan. Lebih jelas, lebih aman. Ini lebih aman juga siang. Yang jelas untuk hadamnya interaksinya ya nggak terlalu kalau siang hari Pak lah. Nggak terlalu. Apalagi malam kemarin, malam Jumat. Aduh. Oh, malam kemarin memang malam Jumat Pak. Iya. Oke sahabat semua, untuk kali ini bincang-bincang sama Pak Yurdi juru kunci makam ini kita mohon undur diri dulu, dan kesempatan kita akan ketemu lagi pada siang hari untuk berkunjung ke makam itu. Oke Pak, banyak terima kasih atas waktunya Pak lah. Semoga pian sehat selalu dan keluarga diberikan kemudahan, kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah Pak lah. Amin. Mudah-mudahan generasi sekian semakin terus diberikan kemudahan, kesehatan. Amin. Oke kawan-kawan, ulun permisi dulu, kita pulang. Ulun permisi dulu Pak lah. Waalaikumsalam. Olahraga malam. Nah, jadi para pejuang-pejuang malam itu olahraganya malam hari. Pejuang-pejuang malam olahraganya malam hari. Nah, nanti aku rencana nih mau ke Banjarmasin nih ekspor nih. Karena ada beberapa spot yang luar biasa angker. Nanti coba aku kunjungi ke sana. Banjarmasin.
Kalau untuk wilayah Pagatan nih sudah nggak tapi ada lagi tempat-tempat yang ekstrim-ekstrim. Cuman tadi sore ada dapat info katanya di rumah warga yang Batuah ini sering diganggu sama kuntilanak. Nah, nanti kalau aku ketemu yang punya rumah mau coba datangin tuh kuntilanak petot. Nah, di daerah sini, Alidaya sini, belakang sini, kuntilanak petot. Nah, untung aja yang tinggal di rumah itu masih kuat mental, nggak kabur. Dia suka ganggu katanya kuntilanaknya itu. Nanti kalau ketemu langsung ajar aja kuntilanaknya. jangan dibiarin dia melonjak mengganggu kita gitu. Aku nakutin, sikat aja. Kalau ketemu kuntilanaknya jangan lari, sikat. Teman-teman, ini aku sih bercerita nih. Dulu waktu zaman masih ada warnet, tahun berapa itu, aku kan dulu pulangnya sekitar jam 2 malam tuh. Jam 2 malam dari tempat teman, main internet dulu. Jadi pas aku pulang, nih tunjukkan tempatnya dulu di sini, parkiran pangkalan ojek. Pas yang di depan aku ini. Jadi waktu itu aku pulang sendirian juga. Pas aku mau belok tikungan ini, itu kan lampu sepeda motor itu kan ngarah ke tikungan ini nih. Nah, ketika belok ke tikungan ini, nih aku tunjukkan. Nah, pas yang pagar ini, jadi dulu pagar ini tuh kan ada pangkalan ojek tuh. Ini lampunya nggak ada lagi kemarin, dulu terusnya mati dulu tuh Jack, gengs, lampunya ini mati dulu. Jadi malam-malam pas aku bawa kendaraan, lampu kendaraanku tuh nyorot ke pangkalan ojek itu dulu. Nah, di situ ada anak-anak duduk. Anak-anak duduk sendirian, gengs. Nah, anak-anak itu duduknya di sini. Nah, di sini duduknya dulu, gengs. Nah, dia duduk di sini. Warna badannya itu hitam gelap pekat. Jadi hitamnya tuh hitam yang kayak itu, hitam kayak burit panci lah hitungannya. Oke guys, ini hujannya makin deras. Oke, aku udah hampir nyampai ke depan rumah, gengs. Saatnya kita ngopi. Allah Robbi. Wah, syukur alhamdulillah kada kehujanan, gengs, sampai rumah. Karena cuma karena gerimis doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang mana kawan tadi, Bang? Wah, datang pulang nek. Video hanya pulang nek. Hah? Video hanya pulang nek. Banyak. Allah Robbi. Ais, ini belum lagi kan belum ini. Hah? Saya pakai nom cari lokasi nama hantu lah. Cari hantu. Gimana Bang? Ada Bang? Hantu. Itu mencari hantu nih. Iya kan? Hantu itu sebenarnya datangnya di sini juga. Nah, bujur Bang Alpian. Jadi hantu tuh Bang lah di pikiran sama hati kita. Iya. Jadi kadang-kadang kucing membuka setuduk padahal hantu, padahal hati kita yang takutan sama hantu. Ada ilmunya juga ya. Tapi Bang, istilahnya makhluk gaib itu kadang-kadang bisa juga bertampai. Bisa. Cuman Allahu alam bisa bertampai gitu nah, jarang-jarang. Namunnya cakap ibarat orang tuh dapat rezeki lah kalau menangkap pakai kamera itu. Selama ini kan penelusuran tuh jarang banget tamu, gangguan bunyi.